Putri Chandrawati divonis 20 tahun bui kasus pembunuhan Brigadir J. Sedangkan Ferdy Sambo telah resmi ditetapkan menjadi terdakwa dengan hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023 yang lalu. Istri mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati divonis hukuman penjara selama 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim menilai Putri telah terbukti terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 20 tahun, ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Senin 13/2. Dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, Hakim menuturkan sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan untuk Putri. Hal memberatkan Putri yaitu dianggap tidak berterus terang dan menyulitkan jalannya persidangan. Selain itu, perbuatan Putri dinilai mencoreng organisasi Bayangkari. Sementara Hakim tak menyebutkan ada hal meringankan untuk Putri. Ia dinilai melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Vonis Hakim ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin Putri dihukum dengan pidana 8 tahun penjara. Pada hari yang sama, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Hakim karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sambo dinilai melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dan pasal 49 Jo pasal 33 UU ITE Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam kasus pembunuhan berencana, tindak pidana itu turut melibatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, Ricky Rizal Bribka RR, dan Kuat Maruf. Richard dituntut dengan pidana 12 tahun penjara, sementara Ricky dan Kuat dituntut dengan pidana 8 tahun penjara. Pembunuhan terhadap Yosua terjadi pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah dinas Sambo nomor 46 di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Richard dan Sambo disebut menembak Yosua. Latar belakang pembunuhan diduga karena Putri telah dilecehkan Yosua saat berada di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Dugaan ini telah dibantah oleh pihak keluarga Yosua. Dan untuk Ferdy Sambo, vonis hukuman mati dinyatakan oleh Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso atas kasus perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Berbeda dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Richard Eliezer atau Baradae, Ferdy Sambo justru mendapatkan putusan vonis hukuman yang jauh lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang sebelumnya hanya menjatuhkan mantan Kadif Propam Polri ini berupa hukuman penjara seumur hidup. Menanggapi hukuman mati terhadap Sambo, banyak yang dibuat bertanya perihal kapan waktu suami Putri Chandrawati ini akan dieksekusi mati. Dalam hal ini Kejaksaan Agung Kejagung pun membeberkan terkait waktu eksekusi mati Sambo. Untuk putusan masih di PN kami tentu masih menunggu proses panjang. Mereka masih punya waktu 14 hari, 7 hari menyatakan sikap 14 hari mengajukan memori menyatakan banding, kata Jampidum Fadil Zumhana kepada para wartawan di Kejagung, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Dirinya menjelaskan, bahwa pihak Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya ini masih memiliki waktu 7 hari untuk menyatakan sikapnya. Apakah mereka menerima putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Setelah itu, Sambo dikatakan juga memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan memori untuk menyatakan banding. Fadil Zumhana pun menegaskan, dirinya tidak mau berandai-andai terkait proses hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Sambo hingga putusan tersebut dianggap inkrah. Menurut Fadil, putusan majelis hakim yang memberikan hukuman lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya terhadap Ferdy Sambo berupa hukuman seumur hidup bukanlah suatu masalah. Hal tersebut mengingat, apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, akhirnya dapat terbukti di meja hijau. Pasal yang kita sangkakan yaitu pasal primer dalam dakwaan itu juga dibuktikan dalam vonis pengadilan yaitu pasal 340 Jo 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana, beber Fadil. Jadi semuanya telah terbukti melakukan tindak pidana berencana. Itu yang kami hormati, kita hargai dan apresiasi, tambahnya.